berjaya melarikan diri, rakyat diminta bekerjasama untuk memberkas kesemua penjenayah ini. Macam mana nak mendarat ni? Masih lagi nak berburu-buru? Pandai tenaga! Abang! Bang! Mampukah aku kawal pos ini? Semuanya dah amat Captain. Satriata! Hah? Itu fan! Apa ini? Bobo Boy Glacier! Sudah, Kirana! Terbaiklah korang! Kuasa elemental! Demi keamanan sejagat, bara dan salju akan resmi berdamai. Setelah Monster menerbitkan dan menayangkan siri Baraju secara gratis sebanyak 6 episode yang sangat memberi kesan estetika dan tidak banyak basa-basi. Nah, kelanjutan setelah Baraju adalah movie yang ketiga, yang dimana kemungkinan akan diadaptasi dari komik Bobo Boy Galaxy musim kedua Argur Latan. Seperti biasa, kita akan berteori dan prediksi mengenai apa aja sih hal-hal yang akan terjadi nantinya di movie yang ketiga. Ingat ya, teori. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia beberapa teori Bobo Boy Movie 3 yang akan datang pada 2026 mendatang. Sebelum memasuki ke segmen pembahasan, mari kita intro dahulu. Pertama, alur cerita yang diubah. Seperti yang kita ketahui, Monster selalu gak lupa soal kata ubah, dan ubah. Bukti ini bisa kita lihat di beberapa arc Bobo Boy Galaxy musim kedua, dimulai dari Sori, Windara, Gentar, dan Baraju. Namun keempat arc di atas bukan sepenuhnya diproduksi dari Monster Studio. Bapak Nizam Abdul Razak, CEO Monster, pernah mengumumkan bahwasanya Bobo Boy Galaxy musim kedua tidak sepenuhnya dihasilkan dari studio Monster, melainkan melakukan kolaborasi bersama studio luar. Jadi yang pasti Monster menjadikan arc Gurlatan sebagai arc yang spesial setelah Baraju, dan 90% alur cerita yang bakalan diubah tetapi dengan tujuan yang sama. Kedua, Kirana bukan musuh Bobo Boy. Beberapa tahun yang lalu, Monster telah memproduksi movie dari animasi Bobo Boy yang dinamai Bobo Boy The Movie dan Bobo Boy The Movie 2. Dua movie tersebut memiliki musuh yang antagonis sepenuhnya. Maksudnya adalah Bobo Boy harus memusnahkan mereka untuk keamanan galaksi, seperti Borara dan Retaka yang sudah membuat huru-hara di tempat yang terlindungi. Namun kita lihat dari komik Bobo Boy Galaxy musim kedua, Arc Gurlatan menyatakan bahwa villain atau musuh Bobo Boy pada movie yang ketiga adalah Putri Kirana. Kirana ini berbeda ya perannya dari villain yang movie sebelumnya. Jadi Kirana ini merupakan watak orang baik yang tersakiti dikarenakan kematian ayahnya yang diakibatkan Retaka. Kita flashback ke movie 2 yang dimana Retaka datang ke planet Gurlatan untuk menguatkan kuasa elemental Voltranya yang mengakibatkan semua pasukan laskar buruan tewas, termasuklah bapaknya si Kirana ini. Yang gak tewas cuma si Kirana doang. Nah, Kirana ini tahu bahwa semua ini salah si Bobo Boy, karena Bobo Boy sudah dikasih arahan buat ke planet Kuabak menemui Hangkasa, bukan ke Tapops. Dia malah ke Tapops. Enggak lain emang. Nah, jadi kesimpulannya tuh gini, di Bobo Boy Movie 3, Kirana bukan villain yang sepenuhnya antagonis. Kemungkinan dia Monster akan menambahkan satu watak antagonis lagi yang sepenuhnya jahat, dan harus diartikan dilenyapkan seperti Borara dan Retaka. Jadi pada movie 3, kemungkinan akan memiliki dua villain, seperti yang terjadi juga di Originally The Movie 2, Neonomos dan Zero. Beda server bang. Ya siapa tahu ya kan teori dan prediksi belum tentu benar dan belum tentu salah, oke? Yang ketiga, dua kuasa tahap 3 Bobo Boy.
Seperti yang kita ketahui bahwa dari setiap cerita movie pasti sudah 99% akan epic. Dan kaitannya sama Boboiboy Movie 3 jelas ada dong. Bisa kita lihat dari movie 1 dan 2 yang memiliki cerita yang sangat epic. Dan bisa kita lihat lagi di komik Art Gurlatan bahwa cerita tersebut memiliki keunikan dan keepikan yang berbeda dari art yang lain. Seperti keluarnya lagi Boboiboy Beliung, Glacier, dan Boboiboy tahap 3 terbaru yaitu Rimba. Tapi banyak fans Boboiboy yang berpendapat bahwa cerita Gurlatan tidak menarik diekspor jadi movie. Jadi teori gua Boboiboy akan memiliki yang sudah ketiga kalinya ia tak berhasil mengendalikan powernya. Maybe Boboiboy sepertinya akan trauma. Dan mengenai 3 kuasa elemental mungkin Boboiboy Rimba, Beliung, dan Voltra. Next aja kita bahas khusus buat yang ketiga ini. Keempat, Boboiboy Rimba gak akan muncul. Walaupun kisah Boboiboy Movie 3 itu digarap dari komik Galaxy musim kedua, namun tidak ada salahnya sih Monster mengubah momen epic yang akan dibuat seperti scene Boboiboy Rimba yang melawan Kirana Voltra. Perlu kita ingat bahwa Kirana saat itu memiliki kekuatan elemental Voltra, kuasa tahap 3 dari elemen petir. Kalau seandainya kita memakai konsep logika, daun akan kalah dengan elemen petir dikarenakan kekuatan arus listrik yang menyambar dengan cepat dan akan membuat daun tak berdaya. Jadi kalau bukan Rimba terus apa dong? Jawaban tak lupa juga bahwa Retaka dahulunya berhasil dikalahkan oleh Tokasa menggunakan kuasa kristal, kuasa level 3 dari elemen tanah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Voltra akan berhadapan dengan kristal bukan Rimba. Namun sayangnya ini masih teori ya teman-teman, bukan berarti benar dan tidak perlu disalahkan juga. Siapa tahu Monster nanti ngasih kejutan yang luar biasa. Misalnya Monster ngasih kejutan kita langsung dengan Boboiboy kuasa 5 tahap ketiga. Tapi itu nggak mungkin sih, sebab setelah Boboiboy Movie 3 masih ada Boboiboy Galaxy musim ketiga yang akan datang. Melihat dari alur komik bahwa cerita Gurlatan memang cocok dijadikan art movie karena memiliki cerita epik yang hampir full time dan merupakan isu dengan tidak adanya adegan bertele-tele. Dalam tahap on progress produksi di Monster Studio, movie ini akan tayang setelah Papagola The Movie sesuai dengan timeline Papagola yang berada di tengah-tengah antara Baraju dan movie ketiga. Apa saja yang terjadi di movie nantinya dan kuasa apa saja yang akan muncul pada cerita. Seperti pada biasanya kita akan berteori dan prediksi. Baiklah, sebelum memasuki ke segmen pembahasan, mari kita intro dahulu. Boboiboy Movie ketiga di movie kebenaran. Dan tak lupa juga yang pastinya pada Papagola Movie ada secret ending sekaligus teaser image untuk movie ketiga Boboiboy ini yang sudah beredar di media sosial para emang. Oke, dengan hilangnya kuasa halilintar membuat Boboiboy kesulitan akan mendapatkan kuasa tahap 3 jika ia ingin melakukan dengan cara seperti di Baraju kemarin. Namun salah satu benda penting pada Art Gurlatan adalah buah oak kuat. Sebab berteori bahwa buah oak kuat akan digunakan pada saat Boboiboy Baraju, karena pada secret ending Art Gentar kita diperlihatkan pohon oak kuat yang sudah hampir berbuah. Namun kembali lagi ke komik bahwa buah oak kuat termasuk panggung pendamping Boboiboy sekaligus penolong geng Kokotiam untuk mengeluarkan kuasa tingkat 3 atau kuasa terpendam walaupun dengan masa durasi yang terbatas. Kirana Voltra yang mungkin merupakan main villain pada Gurlatan ini membuat saya yakin bahwa cerita Gurlatan tak akan mengalami banyak perubahan dari versi komik. Tapi bisa aja iya, bisa aja tidak. Seperti kuasa elemental yang mungkin tak hanya Rimba yang bangkit, melainkan kuasa elemental lain. Akan epic sekali jika Monster menampilkan kedua elemental tahap ketiga yang sudah tewas oleh Supra. Boboiboy Glacier yang akan muncul dengan sangat mudah dikalahkan oleh Kirana. Akankah Monster memberikan panggung juga terhadap Boboiboy Glacier? Sepertinya tidak ya. Walaupun Boboiboy Glacier belum pernah debut kedua kalinya, tapi setujukah kalian jika Boboiboy akan melakukan fusion terbaru dari elemental lain kecuali halilintar? Nah, ada beberapa fusion Boboiboy yang masuk akal. Salah satunya adalah gabungan antara elemen gempa dan blaze yang bisa kita lihat dari kekuatannya itu mungkin hampir sama ya, 11-12 sama Glacier. Walaupun tahap kemunculannya tak begitu besar, tapi sebelumnya Boboiboy api pernah melakukan gabungan dengan golem tanah yang memungkinkan juga akan ada fusion terbaru Boboiboy antara gempa dan blaze seperti golem air yang sudah melakukan fusion tahap kedua di movie menjadi Boboiboy Glacier. Jikalau memang fusion terbaru akan dikonfirm sama Monster yang pastinya akan menjadi kejutan besar bagi kita semua. Tak hanya kuasa fusion, dalam versi komik kuasa tahap ketiga Duri juga dibangkitkan.
Nah, apakah hanya kuasa rimba yang Boboiboy bangkitkan dengan durasi yang terbatas? Mungkin tidak. Prediksi saya bahwa Boboiboy tahap ketiga tak hanya rimba yang akan muncul. Kemungkinan 2 kuasa elemental yang mungkin akan diberikan Monster kepada kita. Di antara 7 kuasa elemental, saya memilih rimba dan kristal. Ya, walaupun di video teori kemarin saya bilang bahwa Voltra akan berhadapan dengan kristal karena konsep berlogika. Namun sepertinya kedua-duanya akan dibangkitkan oleh Monster. Bisa aja pada saat Boboiboy rimba tak mampu mengalahkan Kirana Voltra, Boboiboy menggunakan kuasa tahap 3 kristal secara percaya diri dan menghentikan Kirana. Buah kuat bukan hanya Dapna akan keluar, seperti rekan-rekan Boboiboy yang berhasil mencapai level up power. Maka dari itu, jikalau Monster memang benar-benar mengubah konsep cerita alur komik sedikit, membuat kita semua tak mudah menebak, akan tapi bisa bebas berteori. Isi kesimpulan pada video ini sesuai dengan judul ya, bahwa pada movie ketiga bulatan, saya memprediksi bahwa Boboiboy akan membangkitkan 2 kuasa elemental tahap ketiga dan 1 kuasa fusion terbaru. Dalam alur komik, Argor Latan memiliki 2 watak antagonis yang ditetapkan sebagai musuh Boboiboy dengan memiliki peran penting dalam alur cerita. Talenta bukan adalah Pak Pato dan Kirana sebagai musuh utama. Namun pada end credit Boboiboy Baraju kemarin, kita diperjelas bahwa Pak Pato gak jadi metong dan berhasil ditangkap sekaligus dipenjarakan oleh Puak Bara dan Salju. Nah, jadi apakah perubahan akan terjadi nantinya dalam versi animasi? Dan apakah Pak Pato akan muncul kembali pada movie ketiga? Baiklah, sebelum memasuki ke segmen pembahasan, mari kita intro dahulu. Sebagai musuh yang 2 kali mendapatkan peran dalam 2 art di komik, membuat Pak Pato menjadi peran penting untuk akar permasalahan di movie ketiga nanti. Dalam isu 21 bagian akhir, Pak Pato dinyatakan berhasil bebas dan melarikan diri ke planet Guru Latan, guna untuk melakukan rencana berikutnya turut kepada perintah satu sosok yang masih menjadi suatu misteri. Nah, namun dalam perkalahkan, siapakah yang menjadi musuh pertama di movie ketiga nanti? Gua berteori bahwa Pak Pato akan kembali di movie ketiga. Seperti yang kita ketahui, kemunculan Pak Pato pada Argor Latan memiliki peran yang penting untuk mengacaukan PBB. Atas saran Kirana yang membayar Pak Pato untuk melakukan serangan PBB dan mendapatkan hal miliknya kembali, membuat saya berpikir bahwa satu sosok yang berada di hologram pesawat Pak Pato waktu itu adalah Kirana yang membayar Pak Pato untuk mengacaukan planet Baraju. Namun untuk mengacaukan PBB, Pak Pato memerlukan beberapa robot dalam versi komik, termasuklah robot Maharani Satriantar. Dalam cerita komik pula, Keyboard merupakan power spera yang memiliki atau berhasil berada di 2 tempat sekaligus, sama halnya dengan Pak Pato sebagai pemiliknya atau pemakainya. Nah, pada art Baraju kemarin tidak ada tanda-tanda kemunculan dari Keyboard sebagai benda pembantu Pak Pato. Teori gua, Keyboard akan berada di markas Pak Pato di planet Gur Latan beserta beberapa kunci-kunci penguasa elemental lainnya. Bisa aja pada saat sidang PBB, Pak Pato menyerang dengan menggunakan 3 kuasa sekaligus, membuat mereka sedikit kesulitan dalam menghadapi robot-robot suruhan Pak Pato itu. Kemudian datanglah Boboiboy yang mungkin akan dibantu bersama beberapa temannya dan berhasil mengalahkan robot-robot tersebut. Dan mungkin robot Satriantar yang akan membuat Boboiboy kesulitan dalam menghadapi kelincahan dan kecepatan dari kuasa Voltra. Sehingga Kirana memberi pedang Satriantar dan menyuruh Boboiboy untuk salurkan seluruh tenaga halilintarnya ke pedang tersebut. Dan mungkin seterusnya akan sama aja kayak komik ya, mungkin, tapi semoga aja diubah Monster lah. Mengingat lagi bahwa telah ada beberapa bocoran mengenai movie ketiga di berbagai media sosial, bahwa cerita dari movie ketiga ini adalah kuasa halilintar yang telah terambil oleh Kirana. Inti dari video teori ini ialah bahwa Pak Pato akan kembali di movie ketiga setelah membebaskan diri dari penjara Baraju dan mendapat laporan bahwa Pak Pato telah melarikan diri, sehingga membuat Kaizo dan Feng menjejak langkah kaki Pak Pato di Gur Latan dan beberapa robot elemental yang akan mengacaukan di sidang PBB. Beredar sudah media sosial yang membuat fan terkejut dengan penampakan Boboiboy dalam versi animasi yang berbeda dan tampilan yang berbeda pula. Dengan adanya bocoran video ini, semoga saja pihak dari Monster tidak marah dengan bocoran yang sudah meluas di berbagai aplikasi, menampakkan satu karakter utama dan satu lagi musuh utama di movie ketiga nantinya. Dan percayalah akan ada suatu perubahan dan perbaikan pada movie ketiga Boboiboy. Nah, penasaran dengan perubahan apa saja yang akan dilakukan Monster? Seperti biasa, sebelum memasuki ke segmen pembahasan, mari kita intro dahulu.
Sebagai movie yang sangat amat dinanti-nantikan oleh para peminat Boboiboy, saya percaya bahwa mungkin movie ini akan jauh lebih bangkit dari movie sebelumnya. Walau kita sudah tahu dengan jalan ceritanya, tapi mungkin Monster tidak mau membuat movie ketiga Boboiboy berjalan dengan diiringi audiens yang sudah tertebak dengan hal apa yang terjadi nantinya di dalam cerita, sehingga membuat movie ketiga Boboiboy tak begitu menarik, dikarenakan cerita yang mudah ditebak oleh para peminat yang sudah tahu cerita di dalam komiknya, seperti pada Boboiboy Galaxy musim kedua di Our Story, yang dimana memiliki alur cerita yang hampir keseluruhannya sama dengan versi patokan. Yang membedakannya ialah hanya pada bagian beberapa scene yang tidak terlalu penting bernama keyboard yang menjadi hal yang dipertanyakan. Sepertinya benda penting itu akan dipersiapkan untuk movie ketiga, mungkin dengan tujuan yang sama, yaitu mengacaukan sidang PBB. Angry Papa Zola The Movie membuktikan menjadi transisi ke Gurlatan, dimulai dari Papa Zola yang datang membawakan oleh-oleh untuk Boboiboy dan Kopal, yang ternyata itu merupakan jemputan ke planet Gurlatan untuk mereka, dan bisa aja kemungkinan itu merupakan undangan istimewa untuk Boboiboy dari Kirana. Kemudian scene berganti ke Boboiboy yang memperlihatkan kuasa halilintarnya yang telah hilang, diikuti kemunculan Kirana, sosok musuh utama yang berada di belakang Boboiboy. Dari teaser ini kita sudah bisa memberi tebakan bahwa konsep komik sepertinya masih dipakai oleh Monster. Tapi seperti yang Van katakan tadi, bahwa sepertinya akan ada perubahan dari cerita aslinya yang tak merusak tujuan cerita. Boboiboy Movie 3 ini benar-benar tayang pada akhir tahun ini. Menarik nih kalau kita bahas tuntas mengenai segmen ini. Baiklah, sebelum memasuki ke segmen pembahasan dan teori, mari kita intro dahulu. Sudah lama ditunggu-tunggu oleh para penggemar Boboiboy, movie ketiga ini memberi kita sebuah ekspektasi yang cukup memungkinkan bahwa pokok permasalahan utama di dalam movie ini adalah watak Pak Pato yang sepertinya akan kembali tampil di dalam layar. Walau bukan sebagai musuh utama, tapi peran Pak Pato akan memberikan suatu cerita yang mungkin menyambung dengan pokok permasalahan utama, karena movie ini telah digarap dari cerita di dalam komik. Mungkin dengan cerita yang sedikit berbeda dari aslinya, tapi mungkin tidak dengan kedua musuh Boboiboy yang telah membuat permasalahan yang cukup serius. Bisa kita rangkum bahwa Pak Pato sebulan sebagai musuh awalan yang hanya mendapatkan screen time lebih sedikit ketimbang musuh utama, dan Putri Kirana ditetapkan sebagai musuh utama yang merupakan salah satu watak permasalahan sebenarnya. Memungkinkan Putri Kirana akan melakukan invasi besar-besaran dengan cara memaksa menjadi pemimpin dari penduduk-penduduk di beberapa planet yang berbeda-beda. Melihat ulang di end credit Papa Zola The Movie bahwa Boboiboy diberikan sebuah gulungan canggih yang memiliki isi undangan untuk Boboiboy ke planet Gurlatan. Sepertinya di dalam versi animasinya nanti, Boboiboy akan ditampilkan dalam suatu persidangan yang seperti kita tahu sidang tersebut ialah sidang PBB yang diselenggarakan oleh Putri Kirana. Walau masih tidak diketahui apakah asumsi itu benar atau tidak, tepat atau tidaknya, tapi secara tidak langsung kalau seandainya Boboiboy akan menghadiri sidang PBB, secara harus ikhlasnya kita, latihan Boboiboy Beliung akan dihilangkan atau mungkin saja bisa digantikan dengan hal yang lainnya. Tapi masih kemungkinan Boboiboy tidak dapat menghadiri persidangan tersebut kalau mengikut versi komik. Tapi kurasa sangat terlalu membosankan kalau seandainya Monster memakai full seluruh cerita alur di dalam komik. Ya karena mudah ditebak, terasa udah nonton walau beda sensasi. Mungkin kita harus turunkan dulu deh ekspektasi kita, takutnya semakin tinggi, membayangkan hal yang belum pasti semakin tinggi pada akhirnya ya jatuh juga ya. Tapi aku percaya bahwa Monster selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Semoga Monster diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses produksi animasi-animasi yang akan datang. Pada Desember nanti kayaknya ya, belum pasti juga nih soalnya. Pada Desember nanti warga Malaysia akan menyaksikan Boboiboy Movie 3 di pawagam mereka masing-masing. Dan untuk di Indonesia kemungkinan tidak terlalu jauh antara jarak penayangan di Malaysia. Walau Monster memiliki rasa belum pasti bahwa movie ketiga ini akan tayang tahun ini, tapi percayalah Monster pasti bisa. Tapi kalau kita teoriin lagi nih ya, Desember ialah bulan akhir. Ya mungkin Boboiboy Movie 3 akan datang pada tanggal akhiran juga. Dan mungkin itu ialah maksud Cik Nidam ketidakpastian beliau untuk movie ketiga ini. Bisa aja karena akhir tahun dan akhir bulan yang mungkin tanggal yang ditetapkan terlalu berdekatan dengan tahun 2027. Dan menjadi jawaban kenapa Cik Nidam tidak pasti bahwa 2026 ini sebagai timetable show untuk movie ketiga ini. Jadi mungkin tanggal yang ditetapkan tak jauh dari
Januari melangkah beberapa hari ke depan tahun 2027. Sebutlah tanggal tayang Boboiboy Movie 3 ini di pertengahan antara kedua tahun end 2026 and early 2027. Tapi kita balik lagi ke produksi filmnya yang nampaknya hari-hari ini dan sepertinya Monster sedang kekurangan beberapa staf tata kerja dengan pembukaan lowongan pekerjaan baik dari 3D modeling, voice over, dan sebagai kerja lainnya. Hal itu juga dapat menjadi alasan dan penghambat penayangan Boboiboy Movie ketiga yang ditetapkan oleh TGP Cinemas yaitu Desember 2026. Bisa jadi Januari 2027 dan seterusnya. Intinya kita tungguin aja kabar baik dari Monster dan jangan nimbul rasa kecewa di saat kabar yang membuat kita kecewa itu datang. Intinya sabar aja dan yakin aja bahwa tim Monster pasti bisa. Yuk kita support dengan membeli beberapa produk-produk resmi dari Monster seperti figura, komik Boboiboy Galaxy musim kedua, Boboiboy Watch, Mechanizer, dan banyak lagi. Kalian juga bisa langsung cek keranjang yang muncul di pojok bawah video ini loh. Ada beberapa produk Monster yang fun sematkan di keranjang tersebut. Tapi disclaimer, gak paksa kok, teruntuk buat yang mau CEO aja nah ya. Baiklah, cukup sekian video pembahasan dari saya. Sebelum itu jika kalian suka dengan video pembahasan kayak gini, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan ke teman-teman kalian ya.